Ruang sidang agung Kota Surya dipenuhi suara gaduh sejak pagi buta. Para jurnalis berkumpul di pelataran, memegang kamera dan mikrofon seolah bersiap menyaksikan bencana besar. Setiap layar televisi di luar gedung menampilkan satu nama yang menjadi pusat perhatian, Gibran. Tuduhan mengenai ijazahnya yang diduga palsu membuat seluruh kota menatap penasaran. Ketika pintu utama terbuka dan Gibran turun dari mobilnya, kerumunan langsung bergerak mendekat. Kilatan kamera menyambar seperti petir di langit mendung. Tubuh Gibran terlihat tegar, namun jemarinya yang mengepal mengungkapkan kegugupan yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu, sekali saja ia salah langkah, reputasinya bisa runtuh tanpa ampun. Beberapa langkah sebelum memasuki gedung, seorang wartawan berteriak menanyainya. Suaranya keras, menusuk, dan terdengar sampai ke lorong-lorong ruang sidang. "Benarkah ijazah Anda tidak pernah diterbitkan oleh kampus yang Anda klaim?" tanya wartawan itu. Gibran hanya tersenyum tipis, menahan diri agar tidak terpancing. "Semua akan dibuktikan di dalam sidang," balasnya lirih namun tegas. Di dalam, suasana tak kalah panas. Kursi pengunjung penuh sesak oleh mahasiswa, aktivis, dan warga kota yang ingin menyaksikan jalannya perkara. Banyak yang hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sementara sebagian lain menunggu momen dramatis seperti penonton teater yang menunggu klimaks cerita. Aroma ketegangan memenuhi seluruh ruangan. Gibran duduk di kursinya, menatap meja kayu di hadapannya. Bayangan dirinya terlihat samar di permukaan yang mengilap itu. Ia mengatur napas, mencoba mengusir rasa lelah yang mengendap setelah berhari-hari kurang tidur. Mata sembabnya menandakan bahwa persiapan sidang ini telah memeras energinya habis-habisan. Ketukan palu hakim menandai sidang dimulai. Semua orang berdiri serempak, lalu kembali duduk dalam keheningan yang hampir menusuk telinga. Gibran merasakan tatapan ratusan pasang mata mengarah padanya. Ada yang menyimpan keraguan, sebagian lainnya menunjukkan simpati, sisanya tak bisa ditebak. Perasaan itu membuat dadanya sesak, seakan tali tak kasat mata melilit lehernya. Tak lama kemudian, Subhan memasuki ruangan dengan langkah mantap. Pria itu membawa map tebal dengan sampul merah menyala, seolah ingin mengumumkan bahwa ia membawa kebenaran yang tidak bisa dibantah. Saat duduk, ia menatap Gibran tanpa berkedip, pandangannya tajam, penuh keyakinan bahwa ia akan menjatuhkan lawannya hari itu juga. Bisik-bisik kecil bermunculan setiap kali Subhan membuka mapnya. Orang-orang mulai menebak-nebak isi dokumen tersebut. Gibran berusaha tetap fokus, meski dadanya semakin berdebar cepat. Ia tahu Subhan tipe orang yang tidak akan mundur sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan itu membuatnya harus bersiap menghadapi tekanan yang lebih besar. Ketika hakim mulai membacakan ringkasan perkara, Gibran menatap meja dengan kosong. Kata demi kata masuk ke telinganya, namun pikirannya melayang pada keluarganya, terutama ibunya yang memintanya tetap kuat meski badai datang bertubi-tubi. Sosok itu memberinya kekuatan untuk duduk diam dan menahan semua sorotan yang menjerat tubuhnya. Suasana memanas ketika nama Gibran disebut sebagai pihak yang akan memberikan pernyataan awal. Jantungnya seperti dihantam palu raksasa. Ia berdiri pelan, merasa lututnya sedikit bergetar. Namun ia memaksa dirinya tetap tegak, menunjukkan bahwa ia tidak akan dihancurkan hanya oleh desas-desus yang belum tentu benar. Sebelum membuka mulut, Gibran menarik napas panjang. Ia memandangi seluruh ruangan yang kini hening, menunggu kalimat pertamanya. Dan saat ia mulai berbicara, suaranya keluar jernih, menandakan bahwa meski tubuhnya kelelahan, hatinya masih menyala. Babak pertama dari persidangan panjang itu pun akhirnya dimulai dengan ketegangan yang menggantung seperti awan gelap di langit yang menanti hujan. Subhan berdiri dengan angkuh ketika hakim mempersilakannya menyampaikan pernyataan pendahuluan. Aura percaya diri memancar dari tubuhnya, membuat sebagian hadirin langsung terpaku. Ia membuka map merah yang sejak tadi ia genggam erat, seakan di dalamnya tersimpan bom yang siap meledak di tengah ruang sidang. Begitu kertas pertama ditarik keluar, ruangan terasa mengecil. Suara gesekan halus kertas itu saja sudah cukup untuk menegangkan suasana. Subhan menatap Gibran beberapa detik, memberi isyarat bahwa ia akan memulai permainan yang sama sekali tidak ramah. "Yang mulia," ujarnya lantang, "hari ini saya membawa bukti yang akan menggugurkan setiap klaim dari pihak tergugat." Setelah itu, ia mengangkat selembar dokumen fotokopi dengan tanda tangan yang terlihat diragukan. "Ini," lanjutnya, "adalah salinan ijazah yang diduga palsu.
Tanggal pengesahannya tidak konsisten dengan arsip universitas. Bisikan langsung pecah di antara pengunjung. Beberapa orang menatap Gibran dengan ekspresi bingung, sementara lainnya menutup mulut, terkejut mendengar tuduhan yang begitu menusuk. Gibran menelan ludah, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Ia ingin berdiri dan menyangkalnya dengan keras, namun pengacaranya menahan lengannya pelan, memberi sinyal untuk tetap duduk. Tidak mudah menahan diri ketika harga dirinya sedang diinjak begitu terang-terangan, tapi ia harus tetap mengikuti alur hukum. Tidak berhenti sampai di situ, Subhan mengeluarkan bukti tambahan berupa rekaman wawancara salah satu mantan staf administrasi kampus yang menyatakan bahwa ia tidak menemukan nama Gibran di daftar lulusan tahun itu. Rekaman diputar lewat pengeras suara, menghadirkan suara parau sang saksi yang terdengar samar namun cukup jelas membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kata dari rekaman itu memukul mental Gibran seperti palu berulang-ulang. Ia menutup mata sebentar, menenangkan napas yang mulai tidak beraturan. Di kejauhan, ia dapat mendengar wartawan mengetik cepat di ponselnya, menyiapkan judul berita yang pasti akan mengguncang kota lagi malam ini. Subhan terus bergerak tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Ia membuka berkas berikutnya, foto lama yang menampilkan kampus, namun dengan catatan tanggal yang tampaknya bertentangan dengan periode masa studi Gibran. Ia menekankan bahwa gambar tersebut adalah bukti bahwa kampus itu sedang vakum renovasi pada tahun di mana Gibran mengklaim ia lulus. Sorot mata Subhan dingin seperti baja. Ia menatap hakim, memastikan setiap argumennya dipahami dan dicatat. Ia menaburkan keraguan bukan hanya kepada majelis, tapi juga kepada orang-orang yang memenuhi ruang sidang. Dan setiap kali ia berbicara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat pendengarnya menelan mentah-mentah perkataan itu. Atmosfer semakin mengganas ketika ia menutup presentasinya dengan pernyataan yang menggetarkan semua pihak. Jika benar ijazah ini asli, katanya sambil mengetukkan jarinya di atas meja, mengapa banyak kejanggalan yang justru muncul dari pihak kampus sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, berat, menyesakkan. Gibran merasakan tatapan publik menusuk tubuhnya. Ia ingin membela diri, namun hakim meminta semua pihak menunggu giliran yang telah ditetapkan. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meskipun ruangan terasa dingin oleh AC yang menyala penuh. Ia menyadari, pertarungan ini jauh dari kata ringan. Pengacaranya akhirnya berdiri, namun hanya untuk menyatakan bahwa mereka akan menanggapi semua tuduhan tersebut pada sesi berikutnya. Ia mengatakan itu sambil menatap Subhan dengan ketenangan yang berusaha ditesalkan, tetapi sulit menyamarkan keresahan yang mulai tumbuh. Subhan merapikan mapnya dengan senyum tipis, seolah yakin kemenangan sudah hampir digenggamnya. Sementara itu, Gibran hanya bisa menatap meja sidang, merasakan tekanan semakin berat menghimpit pundaknya. Dan sidang hari itu baru memasuki babak awal, badai yang sebenarnya baru saja mulai terbentuk. Gibran menarik napas panjang ketika namanya kembali dipanggil untuk memberikan tanggapan awal. Lampu-lampu kamera dari kursi wartawan terus menyorot wajahnya tanpa henti, membuat ruangan terasa semakin panas. Sorotan itu terasa seperti ribuan mata yang menuntut pengakuan, padahal ia hanya ingin menjelaskan kebenaran yang sudah lama ia pegang erat. Dengan langkah hati-hati, ia berdiri. Tangannya sempat bergetar halus, tetapi ia berusaha menahannya agar tidak terlihat lemah. Yang mulia, ucapnya perlahan, saya hadir di sini untuk membuktikan bahwa semua tuduhan itu keliru. Suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena tekanan yang terus menggerogoti tenaganya sejak awal persidangan. Sejak beberapa malam terakhir, Gibran hampir tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Ia menelaah ulang setiap dokumen, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Rambutnya yang biasanya rapi kini tampak berantakan karena terlalu sering ia tarik saat memikirkan langkah terbaik untuk menghadapi Subhan. Namun ia tetap memaksa dirinya tampil tegak di hadapan publik. Saat ia mulai menjelaskan latar belakang pendidikannya, Subhan berdiri dengan cepat, memotong dengan keberatan formal. Hakim mengizinkannya bicara, membuat ritme Gibran kembali terhenti. Pemotongan itu tampak disengaja, dirancang untuk menggoyahkan konsentrasinya. Strategi seperti itu jelas memengaruhi ketenangan mentalnya. Gibran melanjutkan pernyataan setelah diberikan izin oleh hakim, tetapi pikirannya mulai terbagi. Setiap kali ia mencoba menjelaskan kronologi, wajah-wajah pengunjung menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang curiga,
ada yang iba, dan ada pula yang terlihat ingin melihat drama yang lebih memuncak. Beban mental itu membuat napasnya mulai terasa berat. Pengacaranya memberikan secarik kertas kecil berisi pengingat untuk fokus pada bukti, bukan pada tekanan dari lawan. Gibran mengangguk pelan sebelum melanjutkan. Ia menunjukkan dokumen asli yang ia bawa sejak pagi, namun bahkan ketika ia mengangkatnya, tangan kirinya sempat kehilangan sedikit kekuatan. Kertas itu bergoyang di udara. Tatapan hakim mengeras sejenak, bukan karena marah, tetapi tampak menyadari bahwa kondisi Gibran mulai tidak stabil. Namun hakim tetap menjaga wibawa, membiarkan proses berjalan sesuai prosedur. Gibran menelan rasa lelahnya, memaksa tubuhnya tetap tegap meski pundaknya terasa semakin berat seperti memikul batu besar. Ketika Gibran menjelaskan proses legalisasi ijazah yang ia lakukan beberapa tahun lalu, beberapa pengunjung mengangguk, seolah memahami bahwa prosedur administratif memang bisa memunculkan banyak kebingungan. Namun Subhan tidak memberi ruang simpati. Ia mencatat sesuatu dengan cepat, senyumnya tipis, seolah menyiapkan serangan berikutnya. Gibran mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia berbicara perlahan, memastikan setiap kata keluar dengan jelas. Akan tetapi, beban kerja yang menumpuk, rasa kurang tidur, dan tekanan psikologis mulai mengikis stamina yang tersisa. Matanya tampak sedikit merah, menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang sepanjang minggu itu. Ketika ia berhenti sebentar untuk mengambil napas, beberapa wartawan memanfaatkan momen itu untuk memotret lebih banyak. Blitz kamera berulang-ulang membuat pandangannya semakin buram. Ia berusaha tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih terlihat seperti garis lelah yang mencoba bertahan dari badai. Beberapa detik kemudian, Gibran merasakan dadanya sedikit sesak. Ia memegang sisi meja untuk menjaga keseimbangan. Ia masih ingin bicara, tetapi tubuhnya mulai memberikan peringatan. Tekanan dari Subhan, sorotan publik, dan rasa gelisah yang terus menumpuk membuat detak jantungnya berlari lebih cepat dari biasanya. Meski demikian, Gibran tetap menutup pernyataannya dengan kalimat singkat. "Saya siap membuktikan semuanya secara terang benderang," ujarnya sambil menatap hakim. Kata-kata itu keluar dengan berat, namun tetap penuh tekad. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik keyakinan itu, tubuhnya perlahan-lahan mulai kehabisan tenaga, pertanda bahwa insiden yang lebih besar sedang merangkak mendekat. Kurung tutup. Begitu giliran tim hukum Gibran dimulai, suasana ruang sidang berubah seketika. Pengacara utama Gibran berdiri dengan tenang, membawa setumpuk dokumen yang tampak jauh lebih rapi dibandingkan berkas-berkas Subhan. Dengan suara rendah namun penuh wibawa, ia mulai membongkar setiap celah dalam tuduhan yang sebelumnya Subhan lontarkan. Ia menampilkan surat verifikasi resmi dari institusi pendidikan yang ditandatangani oleh pihak rektorat. Dokumen itu dicetak langsung dari sistem akademik, lengkap dengan cap hologram yang tidak bisa dipalsukan. Saat bukti tersebut ditunjukkan kepada majelis, ruangan sempat hening beberapa detik, seolah semua orang menahan napas. Subhan memicingkan mata, tampak tidak senyaman sebelumnya. Pengacara Gibran menjelaskan bahwa banyak data lama kampus yang pernah mengalami migrasi, sehingga beberapa arsip yang ditemukan pihak Subhan sebenarnya tidak lengkap. Pernyataan itu langsung memukul argumen Subhan tentang ketidaksesuaian data lulusan. Penjelasan ini membuat sebagian pengunjung yang tadinya ragu mulai saling berbisik, mempertanyakan validitas tuduhan Subhan. Untuk memperkuat pembelaan, pengacara itu memutar rekaman video dari pihak kampus yang diterima pagi itu. Dalam video, staf akademik menjelaskan bahwa nama Gibran memang terdaftar, namun beberapa dokumen lama sempat rusak akibat insiden banjir di arsip mereka bertahun-tahun silam. Informasi itu menambah tekanan balik terhadap Subhan yang sejak awal begitu yakin pada datanya. Subhan mencoba menginterupsi, menyatakan bahwa bukti video bisa saja direkayasa. Namun hakim meminta ia menahan diri sampai giliran sang pembela selesai. Wajah Subhan tampak memerah, tetapi ia tidak punya pilihan selain duduk kembali sambil menggenggam pena terlalu keras sampai jarinya memutih. Sementara itu, Gibran duduk diam sambil menunduk. Meski pembelaannya mulai menguat, tubuhnya terlihat semakin letih. Dari kejauhan, wajahnya tampak pucat. Keringat dingin mengalir halus dari pelipisnya. Ia berusaha fokus pada suara pengacaranya, namun dengungan halus mulai terdengar di telinganya, tanda tubuhnya mulai menyerah pada beban yang semakin berat. Pengacara kembali mengeluarkan satu berkas tambahan, bukti email lama antara Gibran dan pihak kampus mengenai proses legalisasi ijazah.
Email itu memiliki jejak digital yang sulit dipalsukan, dan terlihat jelas tanggalnya sesuai dengan timeline yang Gibran sebutkan. Para pengunjung mulai memperhatikan bahwa pembelaan ini makin kokoh, menyudutkan Subhan. Namun masa tenang itu tidak bertahan lama. Subhan dengan cepat merespons ketika diberi kesempatan, mengatakan bahwa beberapa bukti yang diajukan pihak Gibran tidak bisa dianggap sah tanpa pemeriksaan lebih mendalam. Ucapannya kembali memicu kegaduhan dari pendukungnya. Mereka bersorak kecil, mencoba menghidupkan kembali rasa percaya diri Subhan yang mulai retak. Perseteruan antara kedua tim semakin sengit. Mereka saling melontarkan argumen seperti duel tanpa senjata, namun sama tajamnya. Hakim beberapa kali mengetuk palu, meminta ketertiban. Meskipun begitu, ketegangan itu tidak pernah benar-benar surut. Bahkan udara di dalam ruang sidang terasa semakin berat, seakan menyerap energi semua orang di dalamnya. Gibran yang duduk di kursi terdakwa mulai merasakan kepalanya semakin ringan. Pandangannya berayun samar, seperti ruangan mulai bergerak. Ia mencoba mengatur napas tapi tidak berhasil. Perdebatan sengit yang terjadi di hadapannya hanya terdengar samar, seperti suara dari balik air. Tubuhnya terasa dingin meskipun suhu ruangan cukup hangat. Ketika pengacara Gibran menyampaikan rangkuman akhir, ia sempat memandang Gibran dan menyadari ada yang tidak beres. Namun sidang masih berlangsung, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak. Gibran tersenyum lemah, mencoba memberi kesan bahwa ia baik-baik saja, padahal lututnya sudah mulai kehilangan kekuatan. Semua orang kembali fokus pada meja hukum tepat ketika hakim mengumumkan bahwa sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan klarifikasi tambahan dari Gibran. Mendengar namanya disebut, Gibran menelan napas dengan berat. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya mulai menolak. Tidak ada yang mengetahui bahwa beberapa detik lagi, ruangan itu akan dikejutkan oleh insiden yang jauh lebih dramatis daripada argumen manapun yang telah diumbar hari itu. Begitu hakim memanggil nama Gibran untuk memberikan klarifikasi tambahan, seluruh ruangan langsung terdiam. Sorotan kamera kembali mengarah padanya, menunggu setiap gerakannya seperti ritual yang tak terhindarkan. Gibran menyentuh sisi meja, berusaha memastikan dirinya mampu berdiri. Namun tubuhnya terasa lebih berat daripada sebelumnya, seolah seluruh energi telah terkuras selama perdebatan panjang yang baru saja berlalu. Pelan-pelan ia bangkit, lututnya sempat bergetar, membuat mikrofon di pinggir meja bergeser sedikit karena tangannya yang tak stabil. Tidak banyak yang menyadari getaran itu, kecuali pengacara yang berdiri di belakangnya dengan cemas. Gibran mencoba tersenyum kecil, tetapi bibirnya tidak bisa mengikuti keinginannya. Wajahnya tampak jauh lebih pucat dari beberapa menit lalu. Ketika ia melangkah ke depan, penglihatannya mulai berbayang. Bayangan hakim, Subhan, dan para pengunjung seakan menyatu menjadi satu garis panjang yang bergerak tak tentu arah. Ia mengedipkan mata berkali-kali, berharap kejernihan akan kembali, namun yang muncul hanyalah rasa pusing yang semakin hebat. Pelipisnya terasa seperti ditusuk jarum panas. Hakim menunggu penjelasannya, sementara Subhan menatap dengan ekspresi tajam bercampur kepuasan. Ia mungkin mengira keraguan Gibran adalah tanda kelemahan menghadapi pertanyaan berikutnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa tubuh Gibran sedang berada di ambang batasnya sendiri. Kelelahan berhari-hari telah merayapi setiap inci dalam dirinya. Gibran membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi suara yang keluar hampir tidak terdengar. Mikrofon menangkap nafasnya yang berat. Ia mencoba sekali lagi, namun kata-katanya terputus oleh debar jantung yang semakin kacau. Ruangan mulai terdengar aneh, suara-suara bergema seperti berasal dari jauh, semakin lama semakin tak dapat dibedakan. Tiba-tiba, pandangannya meredup. Titik-titik hitam muncul di tepi penglihatannya, menyebar cepat seperti tinta yang jatuh ke dalam air. Ia memegang meja persidangan untuk menjaga keseimbangan, namun kekuatannya mulai menghilang. Para pengunjung yang duduk di baris depan mulai menyadari ada yang tidak wajar dengan gerakannya. Pengacara Gibran mencoba maju, tetapi hakim mengangkat tangan, masih menunggu klarifikasi. Tidak ada yang menyangka bahwa yang akan terjadi bukanlah pernyataan, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Gibran menunduk sedikit, berusaha mengumpulkan tenaga terakhir yang ia punya. Namun tubuhnya sudah kehilangan kontrol. Dalam sekejap, lututnya menyerah. Tubuh Gibran jatuh ke depan, menghantam lantai ruang sidang dengan suara yang membuat semua orang terkejut. Suara keras itu memecah keheningan,
mengubah suasana dari tegang menjadi panik. Seorang pegawai pengadilan langsung berlari, diikuti beberapa anggota keamanan yang belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan yang semula sibuk merekam jalannya sidang sontak berebut mengalihkan kamera ke arah tubuh yang terkulai itu. Sorot lampu menggila, memotret momen yang seharusnya tidak terjadi. Ruangan berubah menjadi kekacauan ketika beberapa orang berteriak meminta bantuan medis. Pengunjung berdiri dari kursi mereka, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Subhan terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya yang sebelumnya penuh keyakinan kini hilang, tergantikan rona kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan persidangan akan berubah menjadi situasi darurat. Bahkan hakim yang biasanya tegas terlihat kehilangan kata-kata sejenak sebelum akhirnya memanggil petugas medis dengan suara lantang. Paru-paru Gibran bergerak cepat namun tidak stabil. Tubuhnya dingin, wajahnya hampir tanpa warna. Dua paramedis memasuki ruangan membawa tandu, segera memeriksa tekanan darah dan denyut nadi yang melemah. Mereka bekerja cepat, memasang oksigen dan menyiapkan alat pemantau. Para hadirin hanya bisa menatap dengan campuran ngeri dan simpati. Tanpa menunggu lebih lama, tim medis mengangkat Gibran ke atas tandu dan membawanya keluar dari ruang sidang. Flash kamera terus menyala saat ia melewati lorong utama pengadilan. Langkah para medis yang tergesa-gesa mempertegas bahwa kondisinya benar-benar genting. Sidang dihentikan sementara, namun ketegangan yang ditinggalkan terasa menggantung seperti awan gelap yang menutupi seluruh gedung. Ambulans yang membawa Gibran melaju dengan sirene meraung sepanjang jalan utama kota Surya. Di dalamnya, para medis bekerja cepat, memasang infus, mengecek denyut jantung, dan menstabilkan tekanan darahnya yang terus menurun. Wajah Gibran nyaris tanpa warna, matanya terpejam rapat, seakan seluruh kekuatan telah ia relakan pada lantai ruang sidang beberapa menit sebelumnya. Setibanya di rumah sakit, tim medis langsung mendorong tandu menuju ruang gawat darurat. Dokter jaga mengambil alih, memeriksa kondisi tubuh Gibran dengan intensitas yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Ruangan terasa penuh ketegangan, monitor jantung berbunyi cepat, menandakan tubuhnya berada di ambang kolaps total akibat stres yang menumpuk. Sementara itu, di luar gedung rumah sakit, suasana justru jauh lebih ricuh. Puluhan wartawan sudah berkumpul, menunggu pernyataan resmi tentang kondisi Gibran. Mereka saling berebut tempat, berusaha mendapatkan sudut terbaik untuk memotret pintu UGD yang terus terbuka dan tertutup. Setiap gerak para medis direkam seolah itu bagian dari drama nasional. Tak lama kemudian, dua kelompok massa datang hampir bersamaan. Pendukung Gibran membawa spanduk bertuliskan solidaritas dan harapan. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang meminta keadilan ditegakkan tanpa merusak kehormatan seseorang. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Subhan datang dengan jumlah serupa, menuduh bahwa drama pingsan itu hanya strategi untuk mengalihkan perhatian dari dugaan pemalsuan ijazah. Pertemuan kedua kubu menciptakan atmosfer panas. Polisi yang berjaga berusaha menahan mereka tetap di posisi masing-masing, namun sorakan provokatif mulai terdengar dari kedua sisi. Satu teriakan dibalas dengan teriakan lain, menciptakan gelombang emosi yang hampir tidak bisa dikendalikan. Situasi di halaman rumah sakit berubah seperti medan debat terbuka. Di tengah keriuhan itu, muncul pernyataan singkat dari juru bicara rumah sakit. Ia mengatakan bahwa Gibran mengalami kelelahan ekstrim dan membutuhkan observasi ketat selama beberapa jam ke depan. Namun penjelasan singkat itu justru memicu lebih banyak spekulasi. Beberapa wartawan segera menuliskan judul berita yang lebih sensasional daripada fakta sebenarnya. Pengacara Gibran akhirnya tiba di rumah sakit, langsung menuju ruang perawatan. Ia tampak lelah setelah hari sidang yang begitu intens. Ketika melihat kliennya terbaring dengan berbagai alat medis, wajahnya berubah muram. Ia tahu tekanan yang Gibran hadapi bukan hanya soal hukum, tetapi juga persepsi publik yang bisa berubah dalam hitungan detik. Di ruang keluarga rumah sakit, tim hukum mengadakan pertemuan darurat. Mereka mempertimbangkan apakah sidang harus ditunda atau dilanjutkan sesuai jadwal. Beberapa anggota tim berpendapat bahwa ini saat tepat untuk meminta waktu tambahan, sementara yang lain menganggap penundaan justru akan dimanfaatkan Subhan untuk memperkuat narasi negatifnya. Subhan sendiri muncul di depan rumah sakit beberapa jam kemudian, ditemani dua orang pengacara. Ia memberikan pernyataan singkat kepada media, mengatakan bahwa ia turut mendoakan kondisi Gibran,
namun tetap menekankan bahwa proses hukum tidak boleh terganggu oleh insiden apapun. Ucapannya terdengar lembut, tetapi nada dingin di ujung kalimatnya membuat banyak orang meragukan ketulusannya. Konflik antar kelompok massa semakin memanas ketika salah satu pendukung Subhan mengibaskan poster berisi tuduhan keras tepat di depan kelompok pro-Gibran. Polisi segera turun tangan, membentuk barikade yang lebih rapat agar kedua kelompok tidak saling mendekat. Suara sirene patroli tambahan terdengar dari kejauhan, menandakan eskalasi tak bisa dihindari. Sementara dunia luar diliputi keributan, di dalam kamar perawatannya, Gibran perlahan membuka mata. Cahaya lampu menyilaukan, membuatnya mengerjap lemah. Dokter yang berdiri di samping tempat tidur langsung memeriksa kondisi jantungnya. Walau suaranya lirih, Gibran sempat berbisik, "Sidangnya, bagaimana?" Dokter hanya meminta ia beristirahat, namun pikiran Gibran masih terpaut pada persidangan yang belum selesai. Meski tubuhnya masih lemah, tekad dalam dirinya tidak ikut runtuh. Ia menyadari bahwa pingsannya telah memicu reaksi besar, baik dari pendukung maupun lawan. Namun ia juga tahu bahwa badai di luar sana tidak akan mereda sebelum ia kembali berdiri di ruang sidang. Dan dalam hatinya, ia berjanji bahwa ketika ia kembali, ia tidak akan membiarkan siapapun merampas kebenaran yang selama ini ia jaga. Pagi itu, ruang perawatan Gibran dipenuhi cahaya lembut yang menembus tirai tipis. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, ia bangun lebih awal, menatap langit dengan wajah yang mencerminkan tekad baru. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah semalam, bukan lagi sekadar bertahan, melainkan bangkit untuk menghadapi segala tuduhan yang menghantuinya selama berminggu-minggu. Dokter sebenarnya masih menyarankan ia beristirahat, namun tim medis akhirnya memberi izin terbatas setelah melihat stabilnya tanda-tanda vital. Gibran memaksa dirinya duduk, lalu berdiri meski sedikit goyah. Ia menatap bayangannya di kaca jendela, mencoba menegaskan kembali bahwa dirinya sanggup melewati ini. "Aku tidak akan membiarkan orang lain menulis ulang hidupku," gumamnya pelan. Di luar rumah sakit, suasana tidak jauh berbeda dari kemarin. Dua kubu pendukung masih terus berteriak, meski pengamanan kini lebih ketat. Ketika kabar bahwa Gibran akan kembali ke ruang sidang mulai menyebar, kerumunan itu semakin padat. Beberapa media bahkan sudah mempersiapkan siaran langsung untuk menangkap setiap momen penting hari itu. Gibran perlahan berjalan menuju mobil pengawalan, ditemani pengacaranya yang sejak awal tetap setia. Walau tubuhnya masih lemah, sorot matanya berubah tegas. Para petugas mengiringi langkahnya dengan penuh kehati-hatian, namun aura yang memancar dari Gibran justru lebih kuat dibanding apapun yang mengelilinginya. Ia bukan lagi sosok yang roboh di ruang sidang, ia kembali sebagai seseorang yang siap bertarung. Setibanya di gedung pengadilan, suasana langsung berubah tegang. Para wartawan mengangkat kamera tinggi-tinggi, menangkap setiap detik Gibran turun dari kendaraan. Langkahnya sedikit lambat, namun mantap. Gemuruh massa terdengar dari kejauhan, tetapi Gibran berusaha memusatkan pikirannya hanya pada apa yang harus ia sampaikan di hadapan hakim. Di dalam ruang sidang, pengunjung sudah penuh sejak pagi. Begitu Gibran masuk, percakapan kecil langsung reda. Semua mata tertuju padanya, ada yang melihat dengan simpati, ada yang memandang dengan curiga. Hakim mengetuk palu sekali, memberi isyarat agar sidang dilanjutkan setelah insiden hari sebelumnya sempat menunda putusan. Subhan, yang duduk di seberang meja, tampak terkejut melihat Gibran kembali secepat itu. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun matanya menunjukkan kegelisahan yang gagal ia sembunyikan. Ia mungkin mengira Gibran akan menggunakan kondisi kesehatannya untuk meminta penundaan lebih lama. Kenyataan bahwa Gibran datang dalam keadaan penuh tekad telah mengganggu ritmenya. Ketika tiba giliran memberi pernyataan, Gibran berdiri perlahan. Suasana hening seketika. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang tidak tinggi, tetapi cukup kuat untuk menggema di seluruh ruangan. Ia menjelaskan setiap tahapan hidupnya yang diragukan lawan, menceritakan perjalanan pendidikan, tantangan yang ia hadapi, serta bukti-bukti yang selama ini diabaikan oleh opini publik. Setiap kata yang ia ucapkan terasa jujur dan berat, seolah ia mengangkat beban yang sudah terlalu lama menekan dadanya. Tidak ada nada menyalahkan siapapun. Ia hanya menggambarkan kenyataan, dan ruangan itu mendengarkan dengan perhatian penuh. Bahkan hakim yang biasanya kaku, tampak lebih condong ke depan seolah takut melewatkan satu kalimat pun.
Setelah Gibran selesai, pengacaranya menyerahkan dokumen yang selama ini mereka tahan sebagai bukti terakhir. Dokumen itu berisi catatan akademik asli yang selama berminggu-minggu mereka upayakan dari arsip lama kampus luar negeri. Keaslian dokumen tersebut langsung diverifikasi oleh ahli forensik digital yang dihadirkan khusus oleh pengadilan. Subhan terlihat pucat ketika ahli menyatakan bahwa dokumen tersebut benar dan sah. Tidak ada indikasi pemalsuan, tidak ada ketidaksesuaian. Ruang sidang bergemuruh sejenak sebelum hakim menenangkan kembali suasana. Semua orang menyadari bahwa arah kasus ini telah bergeser secara drastis hanya dalam beberapa menit. Ketegangan memuncak ketika hakim hendak membacakan keputusan sementara. Namun sebelum palu diketukkan, Gibran menatap seluruh ruangan, memastikan bahwa hari itu bukan hanya soal kemenangan hukum, melainkan pembuktian bahwa ia tidak pernah lari dari kenyataan. Ketika palu akhirnya turun, seluruh masa depan cerita mereka berubah selamanya. Titik.